Ya, saya sebenarnya agak kurang fit ya. Jadi mungkin saya agak pakai masker, tapi kalau udah sampai sesek saya buka maskernya ya, nggak apa-apa ya. Tapi saya sehat gitu, hanya mungkin agak kemarin tuh dari Medan 3 hari, habis dari Medan langsung nyambung Surabaya 3 hari, terus pas mau pulang Surabaya ternyata delay pesawatnya sampai jam 10 malam. Jadi akhirnya nggak jadi berangkat, baru pulang tadi malam dan sampai di Bandung juga macetnya luar biasa, hampir 6 jam, jadi luar biasa ya. Jadi emang agak sedikit mungkin capek sedikit, tapi saya percaya dalam Tuhan gak ada istilah capek ya. Oke, kita buka Mazmur 126 ayat 1. Mazmur 126 ayat 1, kalau saya mungkin agak sesak saya buka ya. Oke, Mazmur 126 ayat 1 demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Wow, luar biasa ya. Saya ulang sekali lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ini gak main-main, kalau Tuhan yang memulihkan. Kalau engkau memulihkan dirimu sendiri itu biasa. Tapi kalau Tuhan yang memulihkan hidupmu, engkau seperti mimpi. Kayaknya masa sih, apa iya? Kok gak pernah saya bayangkan? Seperti seorang Daud, gak pernah dia bayangkan. Betul, dari tukang angon kambing. Bukan kambing banyak, kambingnya cuma 2-3 kambing. Papa mama gak anggap, tapi diangkat menjadi Raja Israel. Kok kayak mimpi? Memang begitu. Sama seperti kita di tempat ini, apa yang kau alami selama ini. Kalau saya jujur, saya seperti mimpi berdiri di tempat ini. Kalau ngeliat hidup saya dulu, bagaimana bisa berdiri sekarang boleh bawa berkat, bawa kabar baik kepada banyak orang selama 23 tahun. Itu mimpi yang gak pernah saya bayangkan, betul? Mungkin kau juga di tempat ini coba renungkan 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, apa yang kau alami. Dan sekarang engkau bisa seperti ini. Wow, gak nyangka loh Tuhan, betul? Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat lagi, apakah sampai di sana? No, Efesus 3 ayat 20 ya. Seperti mimpi tadi dikatakan, Daud mengatakan seperti mimpi. Gak pernah kebayang, bapaknya sendiri gak pernah ngomong bahwa dia akan dipakai luar biasa. Abang-abangnya apalagi, betul? Semua gak pernah menganggap dia. Tapi Tuhan katakan kalau engkau kupulihkan, aku akan mengangkat engkau yang tidak pernah kau pikirkan. Yang gak pernah kau mimpikan, itu kau terjadi dalam hidup kita. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Wow, mungkin engkau sudah berdoa selama ini. Udah berdoa, bahkan mungkin udah lupa dengan doa kita. Betul, tapi Tuhan gak lupa, Bapak gak lupa. Engkau mungkin pernah berdoa buat suamimu udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin udah capek berdoa. Tapi dikatakan Tuhan tidak pernah lupa. Saya tunjukkan ya, ini ada gambar. Ya, waktu itu sebentar sebelum gambarnya ditunjukkan, saya mau kasih tahu, saya udah pernah sampaikan di sini belum? Saya itu orangnya romantik dengan Pak Ari ya, kami itu romantis ya. Maka di tempat ini nggak romantis dengan suaminya, bertobatlah engkau, betul? Ya, jangan dengan suami orang kau romantis, betul? Ya, saya tuh romantis sama Pak Ari ya. Kami tuh selalu bareng. Nanti kalau misalnya kayak makan juga itu dimanapun ya, kadang-kadang kita ada makanannya ada banyak tapi selalu suap-suapan. Itu kita banget, betul ya? Betul, di sini ada yang suap-suapan atau lempar-lemparan. Bertobatlah engkau, betul ya? Kalau aku terus terang sama Pak Hari, nanti ada rujak, nanti satu, padahal rujaknya banyak tapi piringnya berdua gitu loh ya. Jika gitu ya. Ya itu saya dengan suami saya. Nah terus apa lagi ya, kami tuh sering kali kalau misalnya kami jalan-jalan, kadang-kadang kami hanya minum kopi. Minum kopinya tuh kopinya pun biasa, kopi tubruk mungkin. Tapi sampai ke Lembang gitu loh ya. Nanti cari kopi itu dingin Pak. Oh ya dingin, lucu banget betul ya. Nah jadi saya memang orangnya romantis, suami saya romantis ya. Kadang-kadang kami olahraga, saya pernah cerita sama kalian. Gimana kalau olahraga sama-sama di rumah. Ya pas lagunya, oh Tuhan ku cinta dia. Pak Ari lagi pas ngangkat besi, saya lagi ngangkat besi. Pas ngeliat, terus dia bilang apa? I love you, saya juga I love you. Kalau WhatsApp, gak pernah WhatsAppnya cuma udah makan, lagi ngapain, mana uang belanja. No, nanti kalau udah selesai ngomong-ngomong, I love you 100 kali. Nanti Pak Ari, I love you 1000 kali. Saya balas, I love you 1.000.000 kali. Gitu loh, betul. Itu yang kami lakukan sampai hari ini, 26 tahun pernikahan. Nah, iya tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus, betul. Harus seperti itu ibu-ibu. Mungkin kau bilang, alah Bu Indri kalau suaminya juga romantis. Pak Ari itu awalnya sangat pendiam, betul. Pendiamnya luar biasa. Aku aja yang suka masuk-masuk ke dalam keleknya. Oh gitu loh. Ibu-ibu kita harus proaktif loh. Harus engkau yang proaktif. Jadi kalau suaminya pendiam, pokoknya kita harus gak boleh pendiam begitu loh ya. Sampai akhirnya terjadi seperti anggur manis. Nah jadi saya bilang gini ya Pak Ari, saya pengen banget tuh punya bunga. Bunga itu bunga seperti bunga-bunga bougainville. Saya suka bougainville ya. Pokoknya bunga-bunga yang warna, tapi warnanya cuma satu. Misalnya kalau warna ungu-ungu semuanya gitu ya. Nah kenapa saya suka itu? Karena kesannya romantis. Nah saya coba untuk bangun itu, untuk bikin itu. Saya pergi ke Lembang, saya beli bibit dan saya pasanglah coba bunga. Coba mana dia? Yang pertama, yang ada di atas, boleh dipasang enggak? Kok muka saya?
Coba yang ada di pot, bukan ini yang ada di pot. Udah dibilang belum? Tadi saya minta untuk ditunjukin yang di pot dulu, yang di pot. Mana? Ada. Oke lah, ada enggak sih? Jadi itu ceritanya itu saya tanam bunganya dan saya buat itu di pot gitu ya. Nah ternyata hasilnya tadi belum disampaikan ya. Iya. Bukan, nah lihat itu kan jelek banget ya. Aduh gak keren banget, udah kayak haus di padang tandus. Kayak orang lagi hamil 3 bulan yang gak pernah dikasih makan gitu ya. Aduh akhirnya aku udah kapok. Aku coba sampai berkali-kali. Yang ada terus-terusan akhirnya bunganya, daunnya dibuang. Terus yang kedua saya coba ganti pakai bunga yang lain. Coba yang kedua, yang bunga yang lain. Bukan ini, yang kedua. Nah ini tapi juga hasilnya juga gak maksimal. Nah terus saya pikir ya sudahlah, saya udah berdoa sama Tuhan. Tuhan pengen dong punya tempat seperti itu. Gak ada, betul. Nah udah hampir setahun lebih, saya udah lupa. Karena saya pikir ya udah minta bunga tiap hari tapi bunganya gak ada terus, betul. Hampir setahun, 2 tahun belum lupa. Nah tiba-tiba apa yang terjadi? Waktu saya lagi pas duduk di ruang tamu, kalau di depan kita punya ruangan luar. Nah itu tetangga saya namanya Pak Paulus, orang Katolik. Kita dekat sama dia ya, suka kirim-kiriman makanan segala macam. Tiba-tiba dari rumah sebelah, itu rumahnya tinggi loh. Dia punya tembok itu kurang lebih mungkin setinggi ini nih, yang nomor 2 ini. Tinggi banget tembok kita dengan tembok tetangga. Tiba-tiba dari tembok tetangga itu keluar. Coba tunjukin. Ini. Bisa dibalikin nggak? Bisa dibalikin nggak? Yang tadi, nah ini keluar bougainville-nya. Ini gak bisa dibikin begini, biar bisa kelihatan ibu-ibu bingung soal nonton begini. Halo, bisa gak sih dilurusin seperti ini? Nah ini keren banget nih, pokoknya gitulah ya. Nah jadi intinya ya seringkali kadang-kadang kita sudah berdoa setahun 2 tahun udah lupa. Ya dengan doa kita, tapi ternyata Bapa di surga gak lupa loh. Makanya saya bilang, wow Tuhan luar biasa. Pak Paulus belum tahu nih, kalau saya takut dipotong lagi sama dia. Jadi saya diam-diam aja gitu. Tapi sekarang itu sampai keliling rumah saya, semua ada bunga seperti ini. Wah, tepuk tangan Tuhan Yesus. Luar biasa, gak perlu beli bibit, gak perlu ditanam, gak perlu digali. Tapi sama Tuhan, itu luar biasa. Makanya jangan pernah engkau berkata Tuhan gak jawab doa saya. Hari ini coba kau pikir-pikir, doamu yang setahun lalu, 2 tahun yang lalu, jangan pernah berkata enggak. Bapak kita itu Bapak yang baik. Itu yang kedua, oke. Tadi terlalu lama di sana ya, jadi waktu kita habis. Oke, nah yang ketiga satu lagi coba buka 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, yang gak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow. Gak pernah kau pikir, gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat. Itu yang sudah suap siapkan. Banyak saya punya anak-anak rohani. Waktu zaman pandemi kemarin, waktu zaman COVID. Itu ada seorang ibu ya. Seorang ibu, dia dalam nama Tuhan Yesus. Itu punya murid, tadinya ada kurang lebih 400 muridnya. Bahasa Inggris ya. Dia sudah punya murid 400. Dan waktu itu onsite. Nah tiba-tiba pandemi. Apa yang terjadi? Semua orang kolaps banyak, betul? Tahu apa yang terjadi? Dia bisa malah dapat pandemi. Sekarang muridnya ada 1000 orang. Bayangkan 1000 murid bahasa Inggris. Satu murid itu kurang lebih 2 juta. Bayangkan per bulan dia dapat berapa. Yang gak pernah kau pikirkan, yang gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat. Itu bisa Bapak sediakan. Nah makanya hari-hari ini jangan pernah bilang tanggung ikut Bapak. Ngapain ikut Bapak? Percayalah Bapak yang kau cari, Bapak yang kau sembah itu bukan Bapak yang ecek-ecek. Mungkin kita bilang bagaimana kalau kita jatuh dalam dosa Bu Indri. Ingat anak yang bungsu? Jatuh dalam dosa, tapi dia kembali kepada Bapak. Dari jauh Bapak sudah ngelihat. Bapak tahu dong anaknya, betul? Kayak kita mungkin kita nggak tahu anak kita tingginya, badannya, gemuknya, kurusnya, betul? Bapak lihat itu anak datang dari jauh, dia kejar itu anak, dia peluk, dia kasih jubah, dia kasih sepatu, dia kasih cincin dan dia bilang kasih makanan yang terbaik buat anak saya karena anakku yang hilang sudah kembali. Luar biasa, surga bersorak-sorai. Artinya apa? Bapak kita itu Bapak yang sangat baik. Makanya ibu-ibu di tempat ini jangan tanggung ikut Tuhan. Halo. Kita gak pernah dicoret dari anaknya. Engkau tidak pernah dibuang ya. Kalau dunia bisa membuang kita ya, keluarga bisa membuang kita. Tapi Bapak tidak pernah membuang kita selama engkau kembali kepada Dia. Nah pertanyaan apa kata kuncinya Bu Indri? Ada 5 magic words. Ada 5 kata kuncinya. 5 kata kuncinya yaitu apa? Yang pertama yuk kita lihat. Buka Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6.
Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibu-ibu, ini bicara tentang apa? Ada jaminan dalam Tuhan. Dikatakan pasti, gak dibilang mudah-mudahan loh. Pasti, dan bukan hanya sekedar pasti, tapi engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Ini bicara tentang kemenangan. Makanya jangan tanggung ikut Tuhan. Dari awal saya katakan ikut Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kedua kali. Karena kita pasti pulang dengan membawa berkas-berkas. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagimu. Ini janji Tuhan. Nah, pertanyaan, kalau gitu Bu Indri, apa yang harus kita lakukan? Nah, 5 magic word-nya. Yang pertama, berjalan maju. Ibu-ibu, kalau engkau hanya berjalan di tempat ikut Tuhan gak akan bisa. Harus maju, maju, maju. Jangan hanya berjalan di tempat, maju, tak gentar tapi gak maju-maju. Atau yang ada malah engkau mundur. Kalau engkau mundur gak akan bisa. Harus berjalan maju. Kenapa? Buka Yeremia 29 ayat 11. Kenapa harus berjalan maju Bu Indri? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Jelas janji Tuhan tuh di depan ibu-ibu. Maka kalau engkau tidak pernah maju ikut Tuhan. Kalau engkau hanya berjalan di tempat. Kalau engkau hanya santai. Kalau engkau hanya biasa-biasa. Gak akan. Karena masa depan penuh harapan itu di depan. Makanya kalau engkau hanya cuma sekedar datang ya sekedar, ibadah sekedar, melayani sekedar, cari Tuhan sekedar. Itu berjalan di tempat. Harus semakin maju, orang bisa melihat beda loh dia sekarang. Jadi kalau engkau dilihat orang sama, bertahun-tahun ikut Tuhan, gak mungkin engkau bisa pulang bawa berkas-berkas dengan sorak-sorai. Harus berjalan maju. Nah pertanyaan, bagaimana arti maju Bu Indri? Apa artinya semua kita maju ke depan begini saja? No. Orang yang maju adalah orang yang bergantung hidupnya dari apa kata Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Saya mau tanya, kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Kenapa Abraham disebut, dikatakan Abraham disebut bapak orang percaya? Apa karena dia orang kaya? Apa karena dia donatur gereja? Apa karena dia pengusaha ternak? Apa karena dia terkenal? No. Abraham disebut sahabat Allah karena apa? Karena dia hidup bukan dari apa kata manusia, tapi dari apa kata Tuhan. Ini orang yang berjalan maju. Jadi kalau engkau berkata engkau mau berjalan maju, tapi hidup dari apa kata orang, gak bisa. Harus dari apa kata Tuhan. Mana buktinya? Buka Roma. Perhatikan ini ya. Ini adalah keadaan Abraham. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jelas Abraham bukan gak tahu loh. Engkau di sini bukan gak tahu suamimu gak berubah. Engkau bukan gak tahu di sini bahwa ekonomimu semakin terpuruk. Engkau bukan gak tahu kesehatanmu semakin memburuk. Tahu, Abraham tahu. Tapi pertanyaan, apakah karena dia tahu akhirnya dia menyerah? Perhatikan. Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham tahu, Abraham gak tutup mata. Dia tahu suami istrinya sudah menopause, dia sudah tua, umur 100 tahun, badan sudah makin lemah. Ya, jangan pernah kalau katakan bahwa saya oke-oke aja Bu Indri. Gak apa-apa kau bilang engkau tidak oke. Karena memang gak oke, betul? Kayak saya sekarang, saya agak lagi kurang enak badan. Emang gak enak badan mau diapain? Betul, tapi apa gara-gara gak enak badan, saya merasa diri saya nanti bak tumbang di mimbar. No, aku percaya janji Tuhan. Baik tidak baik, sampaikan kebenaran itu karena firman Tuhan. Aku percaya kalau Tuhan ngomong gitu, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Makanya dikatakan di sini Abraham pegang janji Tuhan. Mana buktinya? Perhatikan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia muliakan Allah dengan penuh yakin bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tergantung kita hari ini. Engkau percaya sama siapa? Engkau percaya kepada apa kata orang, laki lu gak mungkin berubah, ekonomimu gak akan mungkin berubah, anakmu gak akan bisa berhasil, pelayananmu gak akan bisa maju. Terserah. Tapi kalau saya pegang janji Tuhan, bilur-bilur Tuhan berikan kesembuhan. Halo. Bahwa satu orang sungguh-sungguh seisi rumah selamat, itu saya pegang. Dan Tuhan menjanjikan hidup berkelimpahan, bukan pas-pasan, bukan kekurangan. Saya pegang janji Tuhan. Makanya hari-hari ini banyak baca firman Tuhan ibu-ibu. Kalau engkau tidak banyak baca firman Tuhan, makanya engkau dengar sinetron. Oh, udah mulai tergantung. Apalagi dengan apa ikatan cinta, betul? Betul. Saya pikir hanya mertua saya yang tergila-gila dengan ikatan cinta. Ternyata kakak-kakak saya di Medan, baru saya pulang dari Medan. Padahal itu pendeta semuanya. Saya bilang, kenapa ini mau kemana? Kok sibuk semua ngurus kursi depan TV? Tungguin ikatan cinta ntar lagi, dia bilang gitu. Ya, kalau engkau hanya nonton ikatan cinta, imanmu gak akan bertumbuh, percayalah yang ada engkau makin stres. Tapi kalau engkau pegang janji Tuhan, makanya Abraham kenapa? Walaupun dia yang badanku udah lemah, aku udah gak mungkin lagi. Tapi dia pegang, dia yakin Tuhan akan melaksanakan janjinya. Ini orang yang bisa berjalan
ke depan. Hari-hari ini berjalan kemana engkau? Kenapa nggak bisa berjalan ke depan? Karena engkau terlalu banyak dengar omongan orang. Saya mau tanya, apa Abraham nggak dengar omongan orang? Pasti dengarlah. Orang mungkin bilang begini, Abraham, percuma lo punya banyak harta. Sama siapa tuh harta lo nanti? Bisa nggak digoyang? Bisa nggak digoyang? Sarah aja goyang? Bisa nggak Abraham goyang? Bisa, tapi Abraham nggak goyang. Kenapa? Karena dia tutup telinga untuk apa kata orang. Nah ini saya bawa apa nih? Saya sering-sering jadi tukang obat yang belakangan ini. Ibu-ibu apa nih? Ini apa? Rokok. Betul? Bukan saya mau merokok loh. Marlboro. Marlboro aja pakai filter loh. Marlboro pakai filter pada rokok. Pakai filter. Sementara kita kadang-kadang seperti kretek, betul? Enggak pakai filter. Makanya semua masuk. Orang bilang laki lu gak berubah, kau percaya. Orang bilang utangmu gak bisa kau bayar, kau percaya. Orang bilang sekarang anakmu gak akan mungkin maju, kau percaya. Orang bilang sekarang kesehatanmu gak sembuh, kau percaya. Makanya hari-hari ini pakai ini ibu-ibu. Saring. Apa yang kau dengar saring. Jangan semuanya kau telan bulat-bulat. Halo, saring. Amin. Kalau semuanya, yes. Apa? Tunggu, ada sesuatu bisikan. Di atas bibir saya ada lipstick katanya. Betul? Kenapa nggak ngomong dari tadi? Apakah sudah hilang? Kalau belum hilang aku pakai masker. Nanti takutnya di video jelek. Oke. Ya, nah. Tadi dikatakan di sini ya. Saring, makanya engkau pakai saringan. Saring, jangan semua telan bulat-bulat. Kalau dipikir-pikir apa kata orang tentang saya dan suami saya waktu kami bersama-sama. Karena terus terang antara saya dengan Pak Ari total berbeda. Pak Ari kehidupannya yang bergaul di jalan. Saya orang yang kutu buku di rumah. Gak mungkin bisa ketemu. Latar belakang berbeda, ekonomi berbeda, background berbeda, keluarga berbeda, suku berbeda, semua berbeda. Makanya mereka bilang paling setahun aja. Tapi aku pegang janji Tuhan. Kalau aku betul-betul dalam kepada Tuhan, sama Tuhan gak ada yang mustahil. Sekarang kami sudah hampir 25 tahun. Dan keluarga bilang, kok bisa kalian rukun? Percayalah. Kalau engkau pegang janji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya hari-hari ini, pakai saringan. Anak-anak saya, kalian udah pernah dengar saya cerita. Semua orang bilang, bapaknya gak benar, mamanya gak benar, anaknya pun pasti gak benar. Paling hanya cuma main-main gitar di jalan. Itu keluarga saya ngomong loh. Tapi lihat sekarang, waktu anak-anak saya boleh berhasil. Mereka bilang, apa rahasianya kok anak-anakmu bisa berhasil? Dalam Tuhan, makanya saring. Jangan hanya cuma dengar apa kata orang. Jangan dengar sinetron, jangan dengar apa namanya drakor. Tapi dengar apa kata firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, itu yang pertama yang membuat engkau tidak bisa jalan maju. Yang kedua dikatakan tetaplah menabur. Nah ini yang sering kali kita gak sanggup. Sampai kapan Bu Indri? Gak ada istilah capek. Harus tetap menabur. Menabur kesabaran, menabur kasih, menabur pengampunan, menabur belas kasihan. Sampai kapan Bu Indri nabur terus? Kalau sehari 2 hari oke lah, kalau setahun oke lah. Ini sudah 10 tahun saya sabar. Sampai kapan Bu Indri? Ada gak orang yang bisa menabur terus Bu Indri dengan keadaan gak mengalami perubahan? Ada. Tahu namanya siapa? Lea. Lea ini, aku mau lihat, aku gak bisa ngomong nih, aku ada lipstiknya gimana nih? Boleh gak kamu jangan shoot aku dulu? Kamu arah ke sana dulu. Bersihin dulu saya punya lipstik. Udah. Kamu tadi gak ambil saya kan? Awas kalau ambil aku ya. Oke, tapi ya it's okay lah manusia. Hamba Tuhan juga manusia betul? Udah ya? Oke. Nah, Lea itu orang yang menabur. Mana buktinya menabur? Yuk kita lihat yuk. Kita lihat ya, kita tahu kan cerita tentang Lea ya. Kita tahu tentang Lea ceritanya. Ibu-ibu tahu kan, dia dikatakan perempuan yang biasa. Mukanya pun gak cantik. Bahkan dikatakan matanya pun gak berbinar. Ada yang bilang matanya mungkin agak gak bisa fokus ke kanan dan ke kiri. Ada yang bilang seperti itu. Mukanya gak cantik, udah gitu juga umurnya udah mulai makin tua. Makanya bapaknya nikahkan sama Yakub karena takut gak laku. Betul? Dan bukan hanya itu, sudah dia menikah. Kalau suaminya sayang masih mending. Enggak sayang tuh suaminya. Anaknya 6 loh laki-laki. 6 laki-laki. Mana orang Chinese ini angkat tangan? Kan Chinese kalau punya anak laki-laki tuh rasanya udah modal kita betul?
Modal untuk susah diceraikan sama suami, betul? Sama kayak orang Batak, makanya kenapa ibu saya anaknya 11. Karena anak yang perempuan lahir perempuan terus. Makanya hamil terus, bunting terus gitu loh. Ya, betul. Nah dia dapat 6 anak laki-laki. Tapi apa suaminya cinta? Enggak pernah dicintai oleh suaminya. Tapi perhatikan apa kata Lea. Setiap dia melahirkan. Yuk kita buka yuk. Kita buka Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebab itu ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Yehuda anak ke-6. Masuk silsilah Yesus. Yesus singa Yehuda. Betul? Matius 1 ayat 1 kita lihat yuk. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Enggak dibilang Yakub memperanakan Ruben, enggak dibilang Yakub memperanakan Yusuf kesayangannya. No, tapi dibilang Yakub memperanakan Yehuda. Siapa Yehuda? Anak ke-6 daripada Lea. Kenapa bisa Lea? Kenapa bukan Rahel? Kan Rahel kecintaan daripada Yakub, karena Lea itu dia selalu menabur. Setiap dia melahirkan, sekali ini suamiku sayang sama aku. Sekali ini Tuhan akan mendengar doaku. Selalu dia menabur kata-kata yang positif. Menabur kasih, menabur pengampunan. Dia gak pernah berantem sama Yakub, dia gak pernah malas sama Rahel. No. Dan akibatnya bukan hanya itu. Kalau kita lihat matinya, lihat perhatikan. Ini luar biasa. Buka Kejadian 49 ayat 29. Kejadian 49 ayat 29. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan pada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het. Jadi Yakub sebelum meninggal dia bilang nanti aku kuburkan di ladang Efron tentang orang Het itu. Ayat 31. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Jadi keluarga Abraham itu punya tempat untuk pemakaman. Abraham di sana, dikatakan juga Ishak di sana, dan Yakub juga di sana. Perhatikan siapa istri yang mendampingin. Ayat 32, dan di situ jugalah kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah diberi dari orang Het. Tidak main-main. Orang yang gak dianggap. Tapi waktu matinya dia bersanding dengan Yakub kecintaannya. Masuk pemakaman keluarga besar Abraham. Sementara Rahel matinya di tengah jalan. Mau pilih mana? Mau tetap menabur atau berhenti menabur? Kalau engkau berhenti menabur, engkau tidak akan mengalami bawa berkas-berkas pulang, percayalah. Memang gak gampang, apalagi dikatakan menabur dengan air mata. Jelas itu yang ketiga. Ada air mata, ada. Gak ada dalam firman Tuhan hamba orang-orang yang dipakai Tuhan tanpa air mata. Semua pakai air mata. Daud dikatakan siang malam aku menangis. Air mataku tergenang. Itu kata Daud. Kalau gitu ngapain Bu Indri kalau nangis terus. Tapi kata Yesus apa? Kusimpan air matamu di kirbat. Gak sia-sia engkau menangis waktu engkau mengikut Tuhan. Percayalah air mata kita disimpan di kirbat. Air mata saya udah sampai kering. Ya bayangkan dulu 17 tahun Pak Ari gak bertobat. Itu tiap hari saya jalan kayak janda. Ke sekolah anak janda. Melahirkan pun sendirian. Melahir sendirian. Pulang pun sendirian. Pak Ari kan dalam penjara. Itu air mata gak main-main. Tapi percayalah kalau engkau datang kepada Tuhan dengan air mata yang hancur hati. Dengan hati yang hancur hati. Tuhan simpan di kirbat. Bukan dibuang. Coba ada gak di sini suaminya kalau istrinya nangis simpan di kirbat. Boro-boro. Betul? Lap tuh air mata lu, ingus udah kemana-mana, betul? Tapi Tuhan gak bilang ingusmu kemana-mana, dia simpan di kirbat. Bahkan Tuhan bilang, aku menjadi pembelamu. Wah, luar biasa. Makanya banyak menabur di akhir zaman ini. Ini saya bawa apa satu lagi? Apa nih? Enak aja hadiah. Ini apa? Apa ini? Ibu nanti di rumah jangan hanya cuma periksa darah. Nanti periksa dadamu. Apakah ada bunyi gini? Engkau sudah menabur. Engkau luar biasa menabur. Atau sebaliknya, engkau tidak pernah menabur. Terkutuklah engkau. Jangan hanya bangga dengan kesehatanmu. Kalau engkau mau sehat, engkau mau bertahan di akhir zaman, banyak menabur. Tabur pengampunan. Tabur kasih. Gak bisa kalau engkau sekarang gak mau menabur, kau berhenti menabur gak akan menuai. Hanya orang yang tetap menabur yang akan pulang bawa berkas dengan bersorak-sorai. Amin. Tabur tetap pengharapan. Katakan aku pasti menang, aku pasti bisa. Itu orang yang menabur. Memang ada air mata kita, tapi ingat Tuhan simpan di kirbat. Yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah
komitmen. Engkau mau mengikut Tuhan tanpa komitmen? Tidak bisa. Ada gak orang yang punya komitmen Bu Indri di Alkitab? Ada. Tahu siapa? Namanya Ruth. Orang Moab ibu-ibu, bukan perempuan Kristen, perempuan Moab. Moab itu artinya bapaknya Lot dengan anaknya bersetubuh. Ini perempuan terkutuk. Tapi waktu dibilang sama Naomi, pulanglah. Ngapain kau di sini? Kalau kau tunggu aku pun udah terlalu lama. Si Orpa, dia kupingnya tipis. Maka tadi saya bilang dia gak pakai saringan. Tapi si Ruth dia saring semua karena dia percaya. Maka dia bilang Allahmu Allahku, kemana kau pergi aku pergi. Di mana kau mati aku mati. Maka nama Ruth masuk silsilah Yesus. Masuk. Nanti baca Matius 1. Ruth masuk silsilah Yesus. Makanya kalau engkau berhenti komitmen, kau bilang capek Bu Indri, udah gak sanggup lagi komitmen. Dari mana mulai komitmen dalam rumah tangga? Kalau kau tidak komit dalam rumah tangga, bagaimana kau bisa komit sama Tuhan? Komit dalam pelayanan, yes. Komit dalam bekerja, yes. Waktu engkau komit dengan perkara kecil, maka Tuhan akan kasih perkara besar. Dan yang kelima adalah harus sepakat dengan firman. Matius 18 ayat 19 dikatakan waktu dua orang sepakat meminta apa saja maka Tuhan akan mengabulkan. Jadi bukan sembarangan berdoa tapi engkau sepakat dengan firman. Waktu kau baca firman, amin aku percaya bilur-bilur Tuhan berikan kesembuhan. Amin aku percaya bahwa orang benar tidak akan hidup minta-minta. Sepakat dengan firman yang membuat engkau. Dan yang terakhir kita buka ayat yang terakhir. Yuk kita buka Matius 8. Matius 8 yang terakhir adalah apa? Matius 8 ayat 19 sampai 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kesannya keren ya. Yesus berkata padanya, perhatikan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk ikut Tuhan ada air mata. Untuk ikut Tuhan harus terus menabur. Untuk ikut Tuhan harus punya komitmen. Untuk ikut Tuhan harus sepakat dengan firman, bukan dengan dunia ini. Untuk ikut Tuhan engkau juga dikatakan harus berjalan maju. Hari ini bagaimana? Tuhan gak pernah janjikan ikut Tuhan itu happy-happy. Dikatakan serigala punya tempat untuk meletakkan kepala. Burung ada sarangnya, tapi anak manusia gak punya. Artinya apa? Ikut Tuhan bukan selalu nyaman, percayalah. Tapi di balik air matamu, Tuhan simpan di kirbat dan pembelaan Tuhan pasti akan terjadi. Tuhan berkati. Saya undang mau musik? Semua diberkati? Mau mana? Mau kretek atau mau filter? Mau filter. Beli saringan pulang dari sini semua ya. Saring. Makanya perlu punya komunitas ibu-ibu. Kalau engkau tidak punya komunitas, engkau akan gampang dimasuki oleh segala macam ajaran. Cari komunitas yang bisa membangun imanmu, yang menguatkan engkau waktu engkau punya masalah. Bukan hanya cari orang-orang kaya, gak jadi jaminan teman-teman orang kaya, orang hebat. Tapi cari teman-teman yang punya iman yang kuat dalam Tuhan. Itu membuat engkau bisa bertumbuh, engkau bisa berbuah. Tuhan berkati.